Oke, ketemu lagi bersama Pak Sugi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Ya, kemarin kita belajar mendeskripsikan pantai dan ada beberapa tugas ya yang Bapak share ke anak-anak. Oke, kemarin kita sampai di halaman 5. Sekarang kita ke halaman 6. Masih dengan tes deskripsi ya. Kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama ini tugas kalian kemarin. Bapak akan bahas ya seperti itu. Oke, ini saya ganti dulu ya. Kalau teman-teman mengerjakan pasti ada 2 tabel seperti ini ya. Oke, saya jawab satu persatu ya sambil pembahasan. Objek deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Daftarlah yang dideskripsikan dari keempat teks deskripsi sebelumnya. Baik, yang pertama, apa yang dideskripsikan? Nah, jadi kita lihat di atas ada apa saja. Oke, yang pertama pantai Parangtritis. Yang kedua apa? Ayah. Ini ayah jawabannya ya. Ayah. Nah, agak jelek ya karena pakai mouse. Oke, yang kedua yang dibahas adalah ibu. Ibu inspirasiku, ibu. Tulis di sini ibu. Oke, yang keempat terakhir adalah si Bagas kelinciku. Nah, bisa ditulis kelinci di sini. Jawabannya begini. Nah, sudah dikerjakan belum? Nah, ini untuk latihan saja. Oke, lalu berikutnya adalah tujuan penggambaran itu. Kira-kira teks tersebut tujuannya menggambarkan apa? Yang nomor 1, ini menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Pantai yang bersih, ada kombinasi hijau di sore hari, bisa melihat matahari terbenam, istimewa seperti lukisan gitu ya. Oke, yang kedua ini menggambarkan tentang sosok ayah yang digambarkan ciri-cirinya, rambutnya putih berubah, umurnya 54 tahun, tipikal orang Batak, rahangnya kuat, hidung mancung gitu ya, sama wataknya penyabar, tersenyum. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang digambarkan tentang sosok, terus saja ya, sosok siapa? Ya. Berikutnya yang digambarkan adalah sosok ibu inspirasiku. Nah, yang digambarkan ibu, tutur katanya lembut, selalu mengajarkan kebaikan, selalu menuntut ilmu, begitu ya. Itulah seorang ibu ya, ciri-cirinya. Berarti tujuannya menggambarkan karakter ibu atau watak ibu ini ya. Saya tulis saja supaya singkat, agak sulit. Watak ibu. Oke, yang terakhir ini minggu lalu tentang kelinci. Tujuannya apa? Menggambarkan si hewan kelinci yang bernama Bagas. Menggambarkan ciri-ciri Bagas. Ciri-ciri Bagas. Bagas ini kelinci ya, bukan nama orang. Terus gini aja ya, ini agak melenceng dikit. Nah, ini jawabannya. Oke, ini jawaban dari minggu lalu ya. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Ini jawabannya juga bisa. Tujuannya menggambarkan keindahan Parangtritis, tentang ayah, tentang ibu. Lalu yang Parangtritis itu menggambarkan keindahan fisik ya. Ada pantainya, ada sunset, kegiatan orang di pantai itu salah satu ciri dari penggambaran hal itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada perasaannya, bisa digambarkan suasana atau perasaan bisa. Misalkan Parangtritis suasana tergambar gimana? Bangga dengan keindahannya, suasananya cukup tenang. Bisa berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan kata sifat. Lalu kalau tentang ayah,
kita bisa menggambarkan ayah dengan kebanggaan, kekaguman. Ayahku orang yang sabar, memberi teladan, ibu juga kebanggaan ya. Tadi kagum sama ibunya. Ya, itu ya. Oke, di dalam kita menggambarkan sosok ini, anak-anak, percaya atau tidak, kita nanti akan bertemu sama hal-hal yang umum, lalu kepada hal-hal yang bersifat khusus. Oke, saya beri contoh ya. Ini saya hapus dulu. Ya, oke. Tentang parangtritis ini adalah hal yang umum. Lalu dia menjurus ke hal-hal yang khusus. Ada apa di parangtritis? Ini lebih khusus lagi. Ya. Ayah, ini hal-hal yang umum, ayah. Kita semua tahu ayah itu pasti laki-laki ya. Kira-kira apa yang khusus dari ayah? Nah, hal yang khusus adalah ciri-ciri ayah. Fisiknya bagaimana, lalu sikapnya bagaimana. Ini hal-hal yang khusus. Ya, saya ganti merah aja. Ini ciri-ciri ayah. Hal-hal yang khusus dari ayah adalah sifatnya sabar, memberi teladan. Ibu juga. Ibu ini hal-hal yang umum. Pasti ada ciri-ciri khusus dari seorang ibu. Dan ciri-ciri ini pasti berbeda-beda tiap ibu. Ibu kalian sama ibu teman kalian mungkin akan berbeda. Nah, ciri-ciri khususnya adalah ibu baik, sosialnya juga baik, semangat belajar. Nah, itu ibunya. Tentu pasti ada hal-hal ini nanti di dalam menggambarkan teks deskripsi. Ya. Oke, saya kasih contoh lagi ya. Hari ini kita belajar teks khusus dan teks umum. Jadi umumnya apa, khususnya apa. Supaya lebih jelas lagi, ini Bapak bukakan filenya, misalkan tentang ini ya. Nah, ini hal khususnya adalah jerapah. Kita cek ya, jerapah. Ini hal umumnya, hal umum jerapah. Kira-kira jerapah ini ciri-cirinya bagaimana? Ada yang bisa tahu? Saya ambil 4 saja. Jerapah ini lehernya apa? Panjang, leher panjang. Nah, oke, berikutnya apa? Kulitnya berwarna coklat. Apalagi? Makan apa? Makanannya dedaunan atau rumput. Nah, ini juga bisa. Lalu jerapah ini minumnya air. Nah, bisa. Selain itu apalagi ciri-cirinya? Berkaki 4. Ya, misalkan. Nah, ciri-ciri khususnya. Oke, berikutnya ini ada Tugu Pahlawan. Kalian semua pasti pernah ke sana ya. Saya besarkan dulu gambarnya. Tugu Pahlawan. Ini pasti pernah ke sana anak-anak. Oke, ciri-ciri Tugu Pahlawan apa? Memiliki tugu yang sangat tinggi. Ini terus gini dulu aja. Nah, tinggi. Nah, apalagi berwarna putih. Selain itu memiliki area yang luas. Di Tugu Pahlawan ada apa di dalamnya? Ada museum. Ini agak susah ya, museum maksudnya begitu ya. Lalu ada mawar juga. Mawar ini apa ciri-cirinya? Harum, berwarna merah. Ini merah. Harum. Apalagi mawar memiliki duri. Apalagi selain memiliki duri, daunnya berwarna hijau. Nah, ini ciri-ciri khususnya. Nah, jadi caranya seperti itu. Ketika disusun, baru dia akan menjadi teks atau paragraf deskriptif. Diawali dari ciri-ciri saja yang paling gampang. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada kesulitan?
Kalau tidak ada, kita kembali ke sini. Oke, diskusikan dengan temanmu ciri-ciri objek, tujuan, dan ciri-ciri isi teks deskripsi. Nah, ini nanti bisa kalian baca, ya, kalian baca. Oke, ini terlalu kebanyakan ya. Nah, ini kita nanti ada di sini. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, tujuannya dan ciri-cirinya seperti apa. Kalau tidak jelas bisa tanyakan via WhatsApp kepada Bapak. Nah, sekarang kita mengidentifikasi. Supaya paling gampang, sebelum mengidentifikasi, kita mendaftarkan ciri-cirinya dulu. Oke, kata umum dan kata khusus. Seperti kembali ke sini, kata umumnya jerapah, kata khususnya ciri-cirinya, leher panjang, berwarna coklat, dia minum air, berkaki 4, dan lain sebagainya. Bisa cari di internet juga bisa, ciri-ciri jerapah, atau ciri-ciri tugu pahlawan, ciri-ciri bunga mawar. Nah, itu bisa dicari juga, atau bisa berdiskusi dengan saudara atau kakak. Nah, oke, kalian saya beri tugas, yang paling gampang mencari katanya dulu, ciri-ciri dari kata itu. Nah, ini saya beri tugas. Nah, ini tugas nanti dikerjakan. Tugas kalian adalah mencari ciri-ciri dari tiga benda ini. Yang pertama ini apa? Bakso, kucing, dan laut. Ini laut ya. Nah, ini kucing. Ini bakso ya. Nah, ciri-cirinya apa bisa dilihat. Nah, nanti ciri-cirinya apa buat begini ya, bisa sebanyak mungkin, mau 10 boleh, mau 15 boleh. Ciri-ciri laut ya, di laut ada apa saja, warnanya bagaimana, boleh ya, dicari, dikerjakan di kertas atau buku tulis, lalu dikumpulkan. Nah, seperti itu. Saya pikir cukup video kita hari ini. Kalau kurang jelas bisa disimak berulang-ulang. Ada juga di sini penjelasannya juga ada, tapi Bapak akan tadi bantu dengan materi lain supaya akan lebih jelas lagi ya, ciri-ciri dasarnya. Nah, bisa dibuat tabel seperti ini, atau bisa seperti yang tadi dibuat seperti ini juga bisa, ditulis bakso, kucing, laut, lalu ciri-cirinya apa. Nah, minggu depan Bapak akan jelaskan bagaimana cara menyusun yang baik menjadi seperti ini, kalimatnya dan kalimat perinciannya ya, seperti itu. Oke, saya pikir cukup. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.